Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika untuk kelas 6 fase C terkait materi pecahan sederhana. Adapun capaian pembelajarannya yaitu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Sementara tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menghitung soal penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Coba, di sini siapa nih yang pernah membagi makanan, contohnya makanan labu? Bagaimana ya cara membaginya biar adil? Atau adik-adik di sini punya 8 potongan labu. Terus adik-adik makan tuh 2 potongannya. Berapa bagian ya sisa yang kita punya? Nah, di sini kita akan belajar tentang hal tersebut ya. Jadi nanti adik-adik bisa tuh cara membaginya biar adil ataupun mengurangi dan menjumlahkan potongan-potongan yang kita punya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu pecahan. Nah, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Ingat ya, pecahan ada pembilang dan penyebut. Nah, secara pengertiannya, pecahan itu adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Kita lihat contohnya. Di sini ada labu. Labunya ini dipotong. Nah, potongan-potongan inilah yang disebut dengan pecahan. Oke, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan pecahan. Adik-adik bisa dilihat ya langkah-langkah mengoperasikannya. Oke, kita sekarang masuk ke soalnya ya. Kita lihat di sini ada soal 2/8 ditambah 4/8. Jika penyebutnya sama, yaitu penyebut itu yang di bawah adalah 8, maka operasinya adalah tinggal ditambahkan saja pembilangnya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jawabannya adalah 6/8. Paham ya? Karena penyebutnya itu sama. Sekarang kita lihat penyebutnya yang berbeda. Nah, dari penyebutnya di sini itu ada 4 dan juga 6 atau 1/4 ditambah 1/6. Jelas beda bukan? Maka kita langkah pertamanya adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi angka berapa yang bisa dibagi 6 dan juga bisa dibagi sama 4? Kita menemukan angkanya adalah 12. Maka kita hitung sekarang. 3/12 itu dari mana? Dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 itu hasilnya 3. Maka disimpanlah 3/12. Selanjutnya simbol tambahnya itu kita tetap gunakan. Yang kedua itu 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka sekarang kita menemukan pecahan barunya yaitu 3/12 ditambah 2/12. Hasilnya 5/12. Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan pecahan. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Coba kita lihat contoh soalnya. 5/6 dikurangi 3/6. Karena penyebutnya sama, maka kita langsung saja 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2/6. Kita lihat contoh yang penyebutnya itu berbeda. 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan yang penyebutnya bisa dibagi dengan 6 dan juga 4 adalah 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ke pembilang ya, 3 penyebut dikali 3 pembilang sama dengan 9. Maka hasilnya 9/12. Sekarang kita lihat pecahan yang kedua. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka kita bisa operasikan sekarang. 9 dikurang 2 sama dengan 7.
Pecahan yang dihasilkan adalah 7/12. Nah, sekarang udah paham dong bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan serta pengurangan yang penyebutnya sama dan juga yang penyebutnya berbeda. Oke, sekarang saya punya game nih buat adik-adik. Ada beberapa soal yang perlu adik-adik selesaikan. Oke, kita lihat yang pertama. Soalnya adalah seorang penyihir membuat 2/5 liter ramuan ajaib dan dia menambahkan 1/5 liter lagi. Berapa literkah ramuan ajaib yang dimiliki penyihir sekarang? Berarti ini menggunakan operasi penjumlahan dengan penyebut yang sama. Selanjutnya, soal nomor 2. Budi memakan 3/8 labu penyihir. Jika total labu yang dimiliki penyihir adalah 7/8, berapa sisa labu yang masih dimiliki penyihir? Berarti operasi pengurangan dengan penyebut yang sama yang digunakan. Selanjutnya, silahkan adik-adik analisis soal nomor 3 dan juga nomor 4 menggunakan operasi apakah soal tersebut. Dan jika sudah, maka silahkan lakukanlah latihan dari soal-soal yang ada. Nah, itulah materi hari ini tentang operasi penjumlahan dan juga pengurangan bilangan pecahan sederhana. Gimana? Seru kan? Oke, apa sih yang dapat adik-adik simpulkan dari materi yang sudah kakak jelaskan? Jika adik-adik sudah tahu kesimpulannya, maka sekarang kakak akan tambahkan ya kesimpulannya. Untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana, kalian perlu melihat bagian penyebutnya saja. Apakah penyebutnya sama atau berbeda? Setelah itu, adik-adik perlu menyamakan penyebut dan hanya menghitung bagian pembilang saja untuk dapat melihat hasilnya. Dan jika perlu, kalian sederhanakanlah dari jawaban yang sudah kalian peroleh. Semoga dari penjelasan materi kali ini membuat adik-adik lebih paham dengan pecahan sederhana atau operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.